Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tahta anugerah-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kini Engkau memberkati perenungan firman-Mu di dalam pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap yang mendengarkan dan berkati hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi bibir mulutnya Tuhan. Arahkan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dengan hati-Mu juga Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Teman-teman dalam Kristus Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu perenungan firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Teman-teman dalam Kristus Yesus, Alkitab menubuatkan bahwa di dalam kitab Yesaya akan lahir seorang anak yang diberikan pada kita. Dan namanya disebut orang adalah Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kita akan fokus perenungan pada pagi hari ini pada satu istilah yang disebut Penasehat Ajaib. Kalau di dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggrisnya itu disebutkan Wonderful Counselor ya. Wonderful Counselor ya. Jadi penasehat atau counselor yang memberikan nasihat. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai penasehat ajaib ini mempunyai hikmat yang luar biasa, yang ajaib di dalam memberikan nasihatnya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 1 dikatakan, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Kandungan Yesus berasal dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus juga dipenuhi terus oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, Roh hikmat yang penuh hikmat. Karena itu Yesus adalah penasehat ajaib yang bisa memberikan nasihat yang penuh hikmat. Bahkan kesukaannya ya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan, permulaan akan hikmat. Teman-teman di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup kita itu kita perlu banyak nasihat, perlu banyak hikmat. Karena apa? Alkitab mengatakan di Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Di dalam Amsal 24 ayat 6 dikatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Nah, teman-teman dalam Kristus Yesus, tadi istilah ayat Amsal itu bilang ada peperangan ya. Saya ingat bahwa hidup kita ini peperangan rohani ya. Hidup kita ini peperangan rohani. Dan kalau kita peperangan jasmani aja memerlukan hikmat, memerlukan strategi, memerlukan penasehat. Kalau baca cerita misalnya ya, kalau teman-teman ada yang dengar cerita ini ya, tentang tiga kerajaan ya, Samkok ya, di cerita Cungkua ya, di China ya. Nah, kalau di dalam cerita tiga kerajaan ini, kalau kita lihat bahwa satu tokoh yang bernama Liu Bei, awalnya itu kalah melulu, walaupun dia udah ada jenderal yang kuat, yang jago-jago ya. Jenderal yang jago-jago seperti Quan Kong, Guan Yu ya, Guan Yu dan Chang Fei ya, dan Chow Yun. Nah, tapi dia terus sering kalah melawan Cao Cao ya. Waktu dia bertemu dengan penasehat yang hebat bernama Zhuge Liang atau Hong Beng itu ya, baru mulai melejit kemenangan-kemenangan gitu. Karena ada strategi-strategi yang bisa mengalahkan tipu muslihat musuh dan bisa memimpin peperangan itu gitu. Nah, hidup kita ini nggak simpel. Hidup kita itu banyak masalah yang kompleks. Kita butuh penasehat.
Hidup kita ini peperangan rohani. Hidup kita ada di dalam pertempuran antara kebenaran dan kebohongan, antara benar dan salah, antara kelihatan yang benar dan yang benar-benar gitu ya. Dan kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat, kita butuh penasehat ajaib. Kita butuh wonderful counselor. Bahkan sebagai orang-orang GKM, kita butuh nasihat, kita butuh counselor. Kita butuh orang yang bisa mengerti kita, yang bisa mengerti hati kita. Dan biasanya kita mengandalkan hamba Tuhan, psikolog, psikiater sesuai dengan ranahnya masing-masing. Dan betul mereka bisa dipakai Tuhan sebagai konselor. Mereka bisa dipakai Tuhan sebagai konselor, tetapi mereka juga manusia, mereka ada keterbatasan, bisa salah mengerti, bisa salah diagnosa, bisa ada blind spot juga. Ada banyak orang yang punya karunia dalam konseling, tapi konselor teragung adalah Yesus Kristus. Konselor dan ahli terapi sekuler biasanya bisa menuntut bayaran yang mahal, mungkin bisa nolong orang sementara waktu, tapi nggak bisa menolong di wilayah rohani atau isu-isu yang bersifat kekal. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Kalau kita baca dalam Mazmur 33 ayat 10 dan 11, dikontraskan bahwa nasihat Allah dan nasihat manusia, nasihat rencana Allah itu berdiri teguh untuk selama-lamanya. Teman-teman, konselor dunia, konselor manusia itu adalah skala manusia, tetapi penasehat ajaib ini adalah ilahi. Ajaib artinya ilahi, kualitasnya itu ilahi. Seperti satu hal yang ajaib, yang mujizat, yang supernatural. Dan kalau kita lihat Yesus, itu Yesus hidupnya, dia memiliki hikmat yang melebihi hikmat manusia. Lebih jenius dari prodigi ya. Dan kalau kita lihat waktu umur 12, Yesus juga dia membuat para ahli Taurat heran akan hikmatnya. Di tengah masyarakat, orang takjub akan nasihatnya yang bijaksana. Dia mengajar tidak seperti orang-orang yang lain gitu. Dia ada hikmat. Rasul Paulus menuliskan bahwa di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Teman-teman dalam Tuhan, kata penasehat dalam bahasa Ibrani artinya menasehati, mengarahkan, menyelesaikan, merancangkan dan merencanakan. Ini kata ini luar biasa. Kata penasehat dalam bahasa Ibrani ini ternyata ekuivalen dengan kata Yunani parakletos yang diturunkan dari kata yang berarti mendampingi dengan tujuan khusus menasehati, menegur, menyemangati, dan menghibur. Kalau teman-teman peka terhadap istilah parakletos itu ditujukan kepada Roh Kudus ya nanti ya, penolong ya, penolong. Jadi kita lihat bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus yang akan menolong kita. Kalau kita kembali kepada Yesus sebagai penasihat ajaib ini adalah Allah yang perkasa juga. Pertama, sebagai penasihat ajaib, dia mengerti kita. Sebagai seorang penasihat ajaib, dia mengerti kita. Dan dia juga adalah Allah yang mengerti dan maha tahu. Dia mengerti kita. Saya jadi teringat doa Daud ya, di dalam Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang maha tahu. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku engkau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib pengetahuanku. Pengetahuan itu terlalu ajaib, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, teman-teman dalam posisi Yesus, kalau kita lihat bahwa Daud bilang bahwa Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Kan kalau kita lihat dari penasihat ajaib ini Allah yang perkasa, Allah itu mengerti, menyelidiki sebelum kita ngomong sehati kita, dia tahu semua. Dia tahu sebelum kita bicara, sebelum kita apapun dia tahu semua. Dia tahu keluh kesah kita, dia mengenal isi hati kita, dia tahu air mata kita. Tapi lebih dari itu adalah caranya ajaib sekali. Dia mengerti kita bukan saja mengerti dari jauh, tapi dia turun jadi manusia. Ini berita Natal. Dia turun mendekat, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia dan jadi sama dengan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
teman-teman dalam Kristus Yesus, Allah, Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia ngerti kita. Dia jadi sama dengan kita. Kalau kita tahu bahwa dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya luka, dia tahu rasanya digigit nyamuk, tahu rasanya kedinginan, tahu rasanya butuh pertolongan orang lain dari bayi. Seorang anak telah lahir. Tuhan Yesus datang ke dunia ini jadi bayi. Dan dia tahu rasanya menjadi orang miskin. Pernah ke sana kemari menyingkir ke Mesir, balik lagi ke Nazaret. Waktu dulu ya, waktu Herodes mau membunuh dia. Dan hidupnya benar, tapi banyak orang gak suka. Dia tahu pergumulan manusia, dibenci orang, dihina orang, mau dicelakakan orang, bahkan dihianati. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah a man of sorrow. Manusia yang biasa menderita kesakitan. Dia adalah anak Allah, tapi dia menjadi manusia. Teman-teman dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus masuk ke dalam dunia yang berdosa, dunia yang penuh penderitaan dan air mata. Dan dia tidak hanya mengerti pergumulan manusia, tapi dia jadi manusia itu sendiri. Dia mengerti sulitnya manusia. Dan dia peduli, dia empati, dan dia simpati. Dia imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, hanya tidak berdosa. Dia mengerti, bukan cuma mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli, dia empati, dia simpati. Ini adalah Tuhan kita. Dia masuk ke dalam dunia ini dan dia merasakan penderitaan hidup kita. Dia bersekutu dengan manusia tanpa tercemar dengan manusia. Kalau orang biasa menyentuh orang kusta, maka dia jadi najis. Tapi Yesus menyentuh orang kusta, jadi yang najis itu malah jadi kustanya sembuh gitu. Perempuan sakit pendarahan yang dianggap najis menyentuh jubahnya jadi sembuh. Dan di dalam diri Yesus ada kuasa dan dia ada Allah yang perkasa. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia melihat diri kita, mengenal diri kita sesungguhnya, dan dia peduli. Dan penasehat ajaib Tuhan sendiri itu adalah bisa melihat siapa kita sesungguhnya. Dia tahu siapa kita gitu. Masih ingat waktu Jumat kemarin kita merenungkan soal orang yang buta sejak lahir. Nah, orang yang buta sejak lahir itu Tuhan bisa melihat ada potensi di dalam orang itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Orang lain melihat siapa yang salah, dosa orang ini atau orang tuanya. Tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal ajaib dalam hidup orang itu gitu. Dan juga Tuhan juga bisa melakukan hal ajaib dalam hidup kita GKM. Dia kenal kita sesungguhnya, dia tahu kita akan menjadi apa, dia mengerti, dia peduli. Tuhan mengerti dan peduli pada murid-murid Yesus, ya murid-murid Yesus waktu mereka adalah orang-orang sederhana kan ya. Tuhan memanggil murid-murid pertama Simon, Andreas, dan mereka dijadikan penjala manusia. Dijadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadikan penjala manusia. Tuhan mengerti siapa mereka sesungguhnya. Mungkin orang pikir nelayan ini bisa apa sih yang cuman orang sederhana ya, orang miskin, orang sederhana. Tapi Tuhan mengerti siapa mereka dan mengenal siapa mereka dan menjadikan mereka penjala manusia. Dan Tuhan juga bisa mengerti kita GKM, Tuhan bisa pakai kita. Ketika Tuhan mengarahkan murid-murid para nelayan ke dalam kerajaan Allah, dia juga peduli mengarahkan hidup kita untuk melayani dia. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti air mata kita, dia mengenal kita. Seperti perempuan Samaria yang hidupnya malang, sudah mempunyai 5 suami, dia tahu pergumulan itu. Dia mengerti, dia peduli, dia tahu pergumulan air matanya. Bahkan Tuhan pun tahu mengenai isi hati orang muda yang kaya, yang bilang, guru yang baik, gimana supaya saya dapat mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus menaruh kasih padanya, walaupun tahu orang itu tetap mempunyai berhala dalam hatinya, dan Tuhan menunjukkan kebenaran bahwa orang itu mempunyai berhala dalam hatinya. Tuhan bilang, jualah seluruh harta kekayaanmu, tapi orang itu sedih karena hartanya banyak. Tuhan Yesus juga tahu bahwa ketika Petrus menyangkal dia 3 kali, akan menyangkal dia 3 kali. Dia sudah memperingatkan itu, tapi penasehat ajaib ini kemudian merestorasi Petrus kembali. Tuhan peduli. Penasehat yang peduli, penasehat ajaib yang mengerti, yang peduli. Dia memulihkan Petrus yang merasa bersalah dengan penyangkalannya. Dia adalah konselor yang ajaib. Dia mengerti bagaimana merestorasi Petrus dengan pertanyaan 3 kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukan saja mengerti, peduli, tahu isi hati, tapi dia adalah Allah yang ahli dan berkuasa.
Tuhan adalah ahli dan berkuasa. Kalau kita lihat bahwa dia mengerti, dia peduli, dia tahu isi hati, dia juga ahli menyelesaikan masalah kita. Masalah kita adalah dosa. Masalah kita adalah yang membuat kita malang, yang membuat kita menderita. Dan Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa dan dia adalah tabib rohani kita. Tuhan datang bukan untuk orang yang merasa benar-benar saja. Tuhan datang untuk kita yang merasa sakit, yang perlu tabib. Sebab Tuhan mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini kasih karunia Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita renungkan ya, selama saya mempelajari tentang gangguan kesehatan mental, saya tahu bahwa pergumulan gangguan kesehatan mental ini adalah pergumulan kompleks ya, masalah dengan biologi, psikologi, sosial, dan juga ada pergumulan spiritual. Memang natur biologisnya kuat ya, kita harus minum obat, kita perlu minum obat. Tapi kita juga perlu dipimpin oleh Roh Allah supaya kita nggak dikuasai oleh kedagingan kita. Karena kedagingan, dosa dan kedagingan kita akan memperparah GKM. Dan Yesus datang sebagai tabib rohani. Dia ada penasihat ajaib, dia tahu masalah kita. Dan dia mau menyembuhkan problema rohani kita. Dia mau supaya rohani kita dipulihkan. Gimana supaya roh kita bisa memimpin jiwa kita dan jiwa kita bisa memimpin tubuh kita. Roh kita perlu dipimpin sama Tuhan sendiri. Dan bagaimana ini mungkin terjadi supaya Tuhan bisa memimpin kita, memberi nasihat kepada kita, memimpin roh kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Tuhan Yesus sebagai penasihat ajaib, dia peduli, dia tahu, dia mengerti, dia tahu isi hati, dia berkuasa, dia ahli, dan dia juga mau menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Dia mau meraja dalam hati kita jadi Tuhan kita dan juru selamat kita, dan dia ada penasihat ajaib. Dia juga adalah raja damai. Dia mau meraja di dalam hati kita dan memberikan kita kepada nasihat yang memberikan kepada hidup. Dia mau memberikan kita nasihat yang membawa kepada hidup. Dan itu ada Injil, kabar baik. Kita biasa suka mengerti, seperti saya pernah sebut ini, kita biasa suka mengerti Injil keselamatan ya, dalam Alkitab kita suka mengerti Injil keselamatan. Tapi kalau teman-teman cari dalam HP ya, coba di searching Injil keselamatan, ternyata kata itu cuma muncul satu kali. Itu di Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kata Injil keselamatan itu muncul cuma satu kali. Tapi kalau googling atau misalnya dari HP dicari Injil kerajaan, itu ada 6 kali. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maksudnya Injil kerajaan adalah apa? Maksudnya berita kabar baik tentang kerajaan Allah. Yesus mau meraja di dalam hati kita. Kita yang malang karena dosa, karena pergumulan hidup kita di dalam kegelapan, dalam dosa. Tuhan mau menjadi terang dan meraja dalam hati kita. Dia adalah penasehat ajaib yang mau meraja dalam hati kita. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan damai sejahtera. Teman-teman, kalau kita renungkan ya, di dalam kerajaan Israel pada saat itu ada di PL ya, di kerajaan Israel pada di perjanjian lama itu ada penasehat nabi itu ya. Dan Allah berbicara melalui nabi dan ada raja yang memimpin umat. Misalnya Raja Daud ya dan sebagainya gitu ya. Ada raja dan ada nabi, ada Allah yang berbicara lewat nabi. Misalnya ada Nabi Nathan, ada Allah dan ada Raja Daud gitu ya. Tapi di dalam kerajaan Allah dalam perjanjian baru itu penasehat ajaib itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus mau meraja dalam hati kita umatnya sebagai Raja damai. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, waktu Raja Salomo memerintah, kerajaan Israel itu ada di zaman yang gemilang. Paling makmur, melimpah, damai, nggak ada perang. Dan nama Salomo itu adalah diambil dari, kalau kita lihat bahasa aslinya itu, dari bahasa Ibrani-nya itu, diderive di turunan kata Raja Salomo, tapi shalom, shalom ya, damai. Tapi Raja Salomo itu bukan raja yang ideal. Dia pernah menyembah berhala, dia nggak taat, gundiknya banyak, istrinya banyak, melanggar perjanjian Tuhan, dan semuanya berkontribusi mengakibatkan kerajaan Israel pecah jadi kerajaan utara dan selatan.
Dan Raja Salomo bukan Mesias itu sendiri. Tetapi Mesias itu adalah Yesus Kristus anak Daud. Dia adalah Raja damai. Dia membawa kita ke dalam damai yang sesungguhnya. Dan dia mau meraja dalam hati kita. Dia mau memerintah dengan firman-Nya, pemerintahannya, pemerintahan damai sejahtera. Penasehat ajaib. Penasehat yang bisa memimpin kita. Ini berita Natal. Seorang anak telah lahir dan diberikan kepada kita. Seorang anak diberikan kepada kita. Dan kalau kita renungkan di cerita-cerita di Alkitab, di dalam cerita Natal, ketika anak itu lahir, gak ada tempat bagi dia di penginapan. Gak ada yang menerima dia. Tapi kita sebagai GKM dan caregiver, mau nggak kita menerima berkat Natal ini? Tuhan mau datang di dalam hati kita, melahir di dalam hati kita. Dan dia menjadi penasehat ajaib yang ada di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan mau hidup di dalam hidup kita. Dia mau meraja. Dan kita mau nggak mempersilakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penasehat ajaib kita. Maukah kita sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan penasehat ajaib yang meraja dalam hati kita. Karena dia adalah mengerti, dia peduli, dia tahu isi hati kita, dan dia ahli, berkuasa, dan dia mau menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Teman-teman dalam Kristus Yesus, mari kita buka hati kita. Kita terima dia sepenuhnya, supaya dia meraja dalam hati kita, dan memimpin kita ke dalam jalan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berita Natal yang indah, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, untuk memeraja dalam hati kami Tuhan. Kami butuh nasihat-Mu Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebagai GKM dan caregiver, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Seringkali kami ambil jalan salah, seringkali kami mengambil jalan yang buntu, jalan yang sesat. Kiranya Engkau dengan nasihat-Mu, dengan firman-Mu, menuntun kami semua Tuhan, supaya kami terus di jalan yang benar. Dan kami sungguh butuh pertolongan-Mu Tuhan, sebab di luar Kristus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Engkau terus menolong kami Tuhan, dan berkati setiap kami, para GKM dan caregiver, di dalam hari mendekati perenungan Natal-Natal ini Tuhan, kami terus boleh membuka hati kami, membiarkan Tuhan hidup di dalam hati kami. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa ucap syukur. Amin.